Baik, eh, di sini saya Adrianto akan menjelaskan eh, topologi yang sudah kami buat, di mana ini ada dua topologi. Yang pertama ada topologi before, yang kedua adalah topologi after setelah optimasinya. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan topologi before-nya dulu. Jadi dapat kita lihat di sini untuk topologi before-nya yang dapat kita lihat ada mempresentasikan ya kondisi jaringan laboratorium yang belum dioptimasi. Jadi karakteristiknya yang itu pertama dia hanya memiliki satu router, lalu ada satu switch, lalu semua PC dari lab 1, lab 2 dan ruang monitor itu terhubung ke satu switch saja. Jadi mereka ini terhubung semua device di lab 1, lab 2 ruang monitor dia terhubung ke satu switch. Lalu yang kedua dia itu menggunakan single network ya. Yang dimana kita tahu single network ini dengan IP dasar atau standarnya itu 192.168.1.0/24. Jadi semua device yaitu dalam satu subnet yang sama. Jadi mereka tidak ada pemisahan jaringan. Lalu yang ketiga itu tidak ada VLAN implementation. Jadi semua trafficnya bercampur dalam satu broadcast. Jadi dia menyebabkan broadcast stream ya. Yang keempat itu ada IP address yang dikonfigurasikan IP addressnya itu secara manual ya. Jadi kita memasukkan IP address tiap PC itu manual biar bisa terhubung. Di sini dia tidak bisa menggunakan DHCP. Lalu yang kelima itu dia tidak ada layer keamanan ya. Tidak ada firewall, tidak ada access control dan tidak ada enkripsi. Tidak ada. Gameplay. Jadi apa permasalahan yang timbul dari topologi before ini? Yang pertama itu performanya rendah ya. Performa rendah, broadcast trafficnya itu tinggi karena dia hanya dalam satu switch. Yang kedua itu latensi dalam performa rendahnya itu yang meningkat saat usernya ada banyak ya. Yang kedua itu sulit dikelola. Sulit dikelola kenapa? Ada troubleshooting yang susah karena semuanya tercampur. Maintenance memakan waktu lama. Lalu scalingnya sulit dilakukan. Yang ketiga itu tidak aman.
tidak ada isolasi antar user dari lab satu, lab 2 dan ruang monitor. Lalu tidak ada kontrol akses, lalu mudah terjadi privileged access ya. Lalu yang keempat itu rawan error, sering terjadi IP konflik. Jadi disinilah uh, masalahnya yang mendorong kami untuk melakukan optimasi. Jadi untuk optimasi bisa kalian, ini adalah topologi after ya, yang telah dioptimasi. Jadi untuk struktur eh, jaringan ini, dia itu untuk strukturnya itu kami itu menggunakan hierarchical design yang terstruktur ya. Jadi di bagian atasnya itu ada router ISP, yaitu di mana router ISP ini sebagai gateway ke internet. Jadi server ini penyedia internetnya, router ISP ini sebagai gateway ya, gateway internet ke router utama. Jadi untuk ISP ini sendiri yaitu memiliki IP address 20.3.0.113.1/24, yang dimana port dari ISP ini sendiri kami menggunakan gigabyte ya, gigabyte. Lalu untuk router utama itu kami menggunakan router 2811, model 2811 sebagai core router utamanya, yang dimana ini berpusat sebagai jantung jaringan kita yang menghubungkan ISP via VPN tunnel ya. Lalu di sini juga kami menggunakan 4 switch, yang dimana salah satu switch di sini itu sebagai distributor ya untuk switch yang lain. Jadi eh, dia mudah untuk terdistribusi, jadi tidak terlalu berantakan seperti topologi before. Jadi lebih mudah dikelola. Lalu kita lihat juga di sini di bagian bawah kita punya dua zona, yang di atas ada satu zona, yang di mana dua bawah ini adalah zona dari lab satu, lab 2, dan di atas itu ada ruang monitor. Jadi untuk zona biru, zona biru ini adalah zona lab satu, yang dimana di lab satu ini tersedia 8 PC. Lalu untuk VLAN-nya sendiri itu dia adalah 10 ya, VLAN 10. Hmm. Nah, kita lihat uh, situ dia adalah VLAN 10. Lalu untuk networknya sendiri itu di zona biru ini dapat kita lihat di pas Ethernet 0/0.10 itu adalah IP address-nya yang pasti, tapi
untuk networknya sendiri, dia itu 192.168.10.0/24. Jadi bukan satu dia tuh networknya. Lalu untuk zona merah itu juga ada, kami menyediakan 8 PC yang dimana zona merah ini adalah lab 2. Untuk pilihannya sendiri itu dia 20. Pilihannya 20. Untuk networknya polanya kurang lebih sama. Lalu untuk zona hijau ini adalah ruang monitor yang dimana ruang monitor ini berfungsi sebagai administrator ya untuk memantau lab 1 dan lab 2. Dan juga dia ini uh, monitor ya, namanya juga ruang monitor. Dia pasti monitoring lab 1 dan lab 2. Lalu untuk segmentasinya ini, untuk Bipor itu ada satu network plate. Nah, lalu kalau untuk After dia ada tiga VLAN terpisah. Pertama ini ada satu, ini dua, ini tiga. Kenapa ini tidak dihitung? Karena dia berfungsi sebagai distribusi. Lalu eh, untuk benefit, untuk benefitnya itu broadcast domainnya di sini dia terpisah, jadi performanya bisa meningkat dan efisien. Lalu yang kedua itu ada IP management. Di Bipor dia itu eh, masih melakukannya secara manual. Dapat kita lihat di sini masih menggunakan static ya, masih manual. Kalau di After yang setelah op- optimasi ini dia sudah menggunakan DHCP. Dapat kita lihat di sini dia sudah menggunakan DHCP. Kenapa DHCP? Karena DHCP itu bisa memasukkan IP, subnet, dan gateway secara otomatis. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi memasukkannya lewat static atau konfigurasi manual. Semua dapat dilakukan secara otomatis. Untuk benefitnya sendiri itu dia tidak ada IP yang konflik ya, atau yang bermasalah. Lalu untuk ketiga itu ada routing. Before dia itu simple ya, simple routing masuknya. Yang optimasi ini yang kami buat itu menggunakan router on a stick dengan sub interface. Sub interface-nya apa? Yaitu ya ini VLAN 10, 20 dan 30. Jadi benefitnya itu efisien untuk interVLAN komunikasi. Lalu yang keempat itu ada uh, security layers, yang dimana untuk before dia tidak ada security-nya. Jadi kita bisa ngeping ya.
Nge-ping dari lab 1 ke lab 2. Nah, langsung sukses. Nah, kalau di optimasi ini sendiri, kalau kita nge-ping dari lab 1 ke lab 2, itu dia tidak bisa. Nah, di sini dapat kita lihat dia pilot. Kalau di Big Four tadi, dia pasti bisa karena tidak ada keamanan yang sukses. Lalu itu tadi masuknya di firewall ya, firewall ACL. Jadi di mana lab 1 dan lab 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, bagaimana kalau untuk ruang monitoring? Ruang monitoring pasti bisa mengakses semua lab. Kita coba ruang monitor ke lab 2. Kita coba sekali lagi. Dia akan sukses ya. Kita coba ke lab 1 sekali lagi. Coba pindahin ke lab 1. Dia akan sukses. Coba kalau kita 2 kali ya, dari lab 2 ke lab 1. Ini pilot. Kita coba sekali lagi pasti akan terjadi pilot. Nah, itu masuknya ACL ya. Untuk security yang telah dioptimasi. Lalu yang kedua itu ada hardening atau eh, yang bisa kita sebut istilahnya itu sebagai password protection, keamanan untuk routernya. Jadi kalau kita klik router di sini itu dia di CLI-nya tidak diklik keamanan ya. Kalau kita menggunakan hardening, jika kita ingin mengakses router ini, dia akan memberikan peringatan. Kalau kita buat dari hardeningnya, kita bikin peringatan jadi seperti ini. Dia harus memasukkan password agar bisa mengakses. Sama halnya juga kalau kita mau monitoring dari PC, PC lab 1, entah dari lab 1, dari ruang monitor, dia harus memasukkan password. Jadi untuk passwordnya sendiri, kalau di Cisco ini dia enggak, tidak terlihat ya kalau kita mengetik. Di sini saya akan mencoba memasukkan passwordnya untuk saya buat. Nah, setelah kita memasukkan password, dia akan bisa langsung masuk. Tapi tidak semudah itu. Setelah kita mau enable, dia disuruh memasukkan lagi. Di sini itu
tambahan ya, tambahan security atau security secretnya dari Cisco ini. Kita harus memasukkan kata sandi lagi. Coba kita masukkan. Nah, baru dia bisa untuk di-enable dan bisa juga untuk dikonfigurasi. Nah, jadi itulah hardening. Kalau Pipen tunnel ini, dia itu fungsinya ya untuk enkripsi traffic aja sih, untuk keamanannya lebih aman lagi. Jadi untuk benefitnya sendiri itu dia aman dari breach ya. Kalau kita lihat juga di sini untuk scalability-nya, untuk before dia itu hard to scale. Yang dimana kalau kita menambah PC lagi atau kita menambah pilihan yang baru, dia itu kemungkinan tidak akan muat untuk portnya. Tapi kalau setelah after, dia itu mudah tambah pilihan atau tambah di patch ya, karena masih banyak tersedia tempat portnya. Jadi eh, untuk benefitnya sendiri itu ada, bisa disebut istilahnya future proof. Lalu untuk teknologi yang kami gunakan itu ada, yang pertama ada pilet, ada VLAN, yang kedua ada DHCP, yang ketiga ada router on a stick, yang keempat ada static routing, yang kelima itu ada access control list atau firewall, yang keenam ada router hardening, yang terakhir ada VPN tunnel. Jadi secara summary atau topologi after yang kami buat ini itu dia lebih terstruktur, lebih cepat, lebih aman, lebih mudah, dan siap untuk pengembangan masa depan. Jadi begitu simpelnya. Dan juga eh, tidak tanggung-tanggung. Ini topologinya bisa akses internet. Coba kita coba di PC 1, kita coba ping Google ya. Coba kita ulang. Potongnya bagian ping Google. Lalu kita lanjut ke bagian implementasi pilihan dan tool.
Jadi bagaimana kami membagi jaringan menjadi 3 pilihan. Yang pertama itu pilihan 10 dari apa pilihan 10 ini untuk lab 1, pilihan 20 untuk lab 2, pilihan 30 untuk ruang monitor. Jadi itu skemanya ya. Lalu kenapa kami memakai pilihan ini? Karena ya yang pertama itu untuk memisahkan broadcast domainnya. Jadi trafficnya itu tidak bercampur. Yang kedua itu meningkatkan security-nya. Yang ketiga flexibility-nya. Yang keempat performanya. Eh, untuk apa segmentasi ini tuh cukup baik ya dibilang. Lalu yang ke selanjutnya itu ada DHC, DHCP dan routing. DHCP dan routing ya untuk 19 PC client itu konfigurasinya tidak secara manual. Sudah dijelaskan juga tadi menggunakan DHCP. Jika kita ubah ke static, kita ubah ke DHCP lagi, dia akan otomatis masuknya. Untuk routingnya sendiri itu dia pakai routing statis dan metode router on stick. Di sini juga dapat kita lihat untuk IP address-nya sendiri. Dan untuk gateway-nya masing-masing itu sesuai pilihan tadi, yang dimana untuk web 1 misalnya 192.168.10.1. Lalu untuk web 2 pilihannya itu 192.168.20.1. Dan juga untuk default route-nya dia itu menggunakan 0.0.0.0, ya 4 kali nolnya ya. Lalu ada slash, lalu ada nol lagi. Untuk itu untuk router ISP untuk akses internet. Ini itu sederhana, efisien, dan mudah di-maintain. Jadi begitu. Untuk keamanannya tadi juga sudah jelas saya jelaskan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu kami berhasil merancang jaringan yang terstruktur untuk laboratorium. Ada 3 VLAN, hierarki topologi, dan scalable design. Yang kedua itu implementasi DHCP, mempermudah IP manajemennya. Lalu selanjutnya itu ada routing statis dengan router onastic yang efektif. InterVLAN komunikasinya oke, efisiennya dengan satu interface fisik, cocok untuk jaringan large scale. Lalu untuk security-nya juga itu sudah meningkatkan keamanan yang signifikan seperti ACL, hardening, dan VPN enkripsi.
Jadi topologi after optimasi ini sudah cukup baik. Jadi baik, eh, untuk laporan nanti bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan final project untuk 3 mata kuliah: keamanan jaringan, jaringan komputer lanjut, dan desain manajemen jaringan. Di sini kami memilih judul untuk simulasi, yaitu perancangan dan pengamanan jaringan laboratorium komputer menggunakan VLAN, DHCP, routing statis, firewall, headering, dan VPN. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Adrian Tua, Daniel Francisco, saya sendiri, dan Muhammad Reza Saputra. Oke, untuk daftar isi, sini yang pertama ada kata pengantar, kedua ada bab 1 atau pendahuluan, ketiga ada metodologi yang kedua bab 2 ada metodologi penelitian, dan bab 3 di sini ada desain dan manajemen jaringan, bab 4 ada jaringan komputer lanjut, dan bab 5 keamanan jaringan, bab 6 pengujian dan hasil, bab 7 kesimpulan dan saran. Oke, masuk kata pengantar. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan final project dengan judul perancangan dan pengamanan jaringan laboratorium komputer menggunakan VLAN, DHCP routing, statis, firewall, headering, dan VPN dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir pada beberapa mata kuliah di bidang jaringan komputer, yaitu keamanan jaringan, jaringan komputer lanjut, dan desain manajemen jaringan. Laporan ini disusun sebagai hasil dari proses perancangan, implementasi, serta simulasi jaringan komputer laboratorium yang terintegrasi menggunakan perangkat lunak Cisco Packet Tracer. Diharapkan laporan ini pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai konsep, penerapan, serta pentingnya manajemen dan pengamanan jaringan komputer di lingkungan pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak, pertama kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kerja sama dalam penyelesaian proyek ini, dan semua pihak. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mendorong pemanfaatan jaringan komputer dalam berbagai bidang, khususnya di lingkungan pendidikan. Hampir seluruh aktivitas akademik saat ini, seperti proses pembelajaran, praktikum, pengelolaan data, hingga akses sistem informasi kampus, sangat bergantung pada ketersediaan jaringan komputer yang stabil, terstruktur, dan aman. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jaringan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas pendidikan. Laboratorium komputer merupakan fasilitas utama yang digunakan sebagai sarana pembelajaran dan praktikum bagi mahasiswa. Laboratorium ini biasanya digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan dengan kebutuhan akses jaringan yang beragam. Apabila jaringan laboratorium komputer tidak dirancang dengan baik, maka akan timbul berbagai masalah, seperti konflik IP address, lambatnya akses jaringan, sulitnya pengelolaan perangkat, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan jaringan. Pada beberapa laboratorium komputer, jaringan masih dibangun secara sederhana, tapi adanya segmentasi jaringan yang jelas,
Seluruh komputer berada dalam satu jaringan yang sama sehingga menyebabkan lalu lintas broadcast yang tinggi dan sulitnya pembatasan akses antar pengguna. Selain itu, pengelolaan IP address yang masih dilakukan secara manual dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan konfigurasi serta menyulitkan administrator jaringan dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan jaringan. Aspek keamanan jaringan juga sering kali belum pernah menjadi perhatian utama dalam pengelolaan jaringan laboratorium komputer. Tanpa adanya mekanisme pengamanan yang memadai, jaringan menjadi rentan terhadap berbagai ancaman, seperti akses tidak sah, penyalahgunaan jaringan, maupun serangan dari pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan suatu perancangan jaringan laboratorium komputer yang tidak hanya berfokus pada konektivitas, tapi juga pada manajemen dan keamanan jaringan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penerapan teknologi jaringan modern untuk meningkatkan kualitas jaringan laboratorium komputer. Teknologi seperti VLAN digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan, DHCP untuk pengelolaan IP address secara otomatis, dan routing statis untuk mengatur komunikasi antar jaringan, serta firewall herding perangkat jaringan, dan virtual atau VPN untuk meningkatkan keamanan jaringan. Pada proyek ini, seluruh perancangan dan implementasi jaringan disimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media pembelajaran dan pengujian. Kemudian masuk ke 1.2 rumusan masalah. Untuk yang pertama, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Bagaimana merancang jaringan laboratorium komputer yang terstruktur dan mudah dikelola. Yang kedua, bagaimana menerapkan VLAN untuk melakukan segmentasi jaringan laboratorium komputer. Dan yang keempat, bagaimana mengimplementasikan DHCP dan routing statis untuk mendukung komunikasi antar jaringan. Dan yang keempat, bagaimana menerapkan sistem keamanan jaringan menggunakan firewall, herding, dan VPN. Dan tujuan dari pelaksanaan proyek perancangan dan pengamanan jaringan laboratorium komputer ini adalah yang pertama yaitu merancang topologi jaringan laboratorium, dan yang kedua mengimplementasikan VLAN sebagai metode segmentasi jaringan, yang ketiga menerapkan DHCP, yang keempat mengimplementasikan routing statis sebagai penghubung antar jaringan, yang kelima meningkatkan keamanan jaringan dengan firewall, herding, router, dan VPN, dan karena mensimulasikan jaringan terintegrasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, adapun manfaat dari pelaksanaan proyek ini adalah yang pertama yaitu memberikan pemahaman praktis mengenai perancangan dan pengamanan jaringan komputer, yaitu yang kedua mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan jaringan lab di komputer, meningkatkan keamanan serta efisiensi pengguna jaringan, dan yang keempat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami implementasi jaringan komputer, dan yang kelima memberikan gambaran nyata mengenai penerapan teknologi jaringan modern di lingkungan pendidikan. Nah, kita masuk ke bab 2, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah metode simulasi jaringan komputer. Metode simulasi dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendekati kondisi nyata dari implementasi jaringan komputer tanpa harus menggunakan perangkat keras secara langsung. Dengan metode ini, proses perancangan konfigurasi serta pengujian jaringan dapat dilakukan secara terstruktur, efisien, dan mudah dianalisis. Simulasi jaringan dilakukan menggunakan perangkat lunak Cisco, yang merupakan salah satu aplikasi simulasi jaringan yang umum digunakan dalam pembelajaran jaringan komputer. Cisco Packet Tracer menyediakan berbagai perangkat jaringan virtual seperti router, switch, server, dan komputer klien yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan perancangan jaringan. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur pengujian konektivitas dan visualisasi alur komunikasi data antar perangkat
Metode simulasi juga memungkinkan penulis untuk menguji berbagai skenario jaringan seperti komunikasi antar VLAN, distribusi IP address melalui DHCP, penerapan routing statis, serta implementasi sistem keamanan jaringan. Dengan demikian, setiap konfigurasi yang diterapkan dapat dievaluasi sebagai jaringan diimplementasikan secara nyata. Untuk objek penelitian dalam proyek ini adalah jaringan lab komputer yang disimulasikan dengan lingkungan Cisco. Jaringan lab ini terdiri dari beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda, yaitu laboratorium 1, laboratorium komputer 2, ruang monitor, serta jaringan manajemen yang digunakan untuk server dan pengolahan jaringan. Setiap ruangan direpresentasikan dalam bentuk VLAN yang berbeda untuk memisahkan lalu lintas jaringan secara lokal. Perangkat jaringan yang digunakan dalam simulasi meliputi router sebagai gateway utama, switch sebagai penghubung perangkat klien, server sebagai penyediaan layanan jaringan, serta komputer klien sebagai pengguna jaringan. Untuk alat dan bahan penelitian, perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi dan konfigurasi jaringan, sistem operasi komputer untuk menjalankan aplikasi simulasi, dan yang ketiga perangkat pengelola dokumen untuk menyusun laporan. Untuk perangkat jaringan atau simulasi, perangkat jaringan yang digunakan dalam simulasi ini meliputi router Cisco sebagai gateway utama jaringan, yang kedua switch Cisco untuk menghubungkan perangkat klien, ketiga server sebagai penyediaan layanan jaringan, dan keempat ada komputer klien sebagai pengguna jaringan. Nah, tahap penelitian dalam proyek ini dilakukan secara sistematis agar hasil pelancaran jaringan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap penelitiannya meliputi, untuk yang pertama di sini ada analisis kebutuhan jaringan. Tahap analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan laboratorium komputer. Analisis ini mencakup jumlah ruangan, jumlah perangkat yang terhubung, kebutuhan akses jaringan, serta kebutuhan keamanan jaringan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menentukan desain, topologi, dan teknologi jaringan yang diterapkan. Dan yang kedua, untuk tahapan penelitiannya yaitu perancangan topologi jaringan. Pada tahap ini dilakukan perancangan topologi jaringan laboratorium komputer. Topologi dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi jaringan, kemudahan pengelolaan, serta aspek keamanan. Topologi yang dirancang mencakup pembagian VLAN, penerapan router dan switch, serta koneksi ke jaringan luar. Untuk yang ketiga, di sini ada implementasi konfigurasi jaringan. Tahap implementasi konfigurasi jaringan meliputi konfigurasi VLAN pada switch, konfigurasi trunk port, konfigurasi sub interface pada router, serta pengaturan DHCP dan routing statis. Setiap konfigurasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan tidak terjadi kesalahan konfigurasi yang dapat mengganggu kinerja jaringan. Untuk yang keempat, yaitu implementasi keamanan jaringan. Pada tahap ini diterapkan sistem keamanan jaringan meliputi firewall, herding router, dan VPN. Firewall diterapkan menggunakan Access Control List atau ACL untuk membatasi akses antar VLAN. Herding router dilakukan untuk mengamankan perangkat jaringan dari akses tidak sah. Sedangkan VPN diterapkan sebagai konsep pengamanan akses jarak jauh. Dan untuk tahap penelitian yang kelima, yaitu pengujian dan evaluasi. Tahap pengujian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh konfigurasi jaringan berjalan sesuai dengan perancangan. Pengujian meliputi pengujian distribusi IP address, pengujian konektivitas antar VLAN, serta pengujian aturan keamanan jaringan. Hasil pengujian kemudian dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan perancangan jaringan. Oke, kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam proyek ini dilakukan melalui
Yang pertama, studi literatur menggunakan konsep jaringan komputer dan keamanan jaringan. Yang kedua, ada observasi hasil simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Yang ketiga, observasi hasil simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Dan yang ketiga, dokumentasi hasil konfigurasi pada pengujian jaringan. Nah, kita masuk ke teknik analisis data. Untuk teknik analisis data yang peroleh dari hasil simulasi dan pengujian dan analisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian dengan tujuan perencanaan jaringan. Apabila hanya pengujian menunjukkan bahwa jaringan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan keamanan, maka perancangan jaringan dinyatakan lulus. Nah, masuk ke bab 3, yaitu desain dan manajemen jaringan. Untuk yang pertama, di sini ada gambaran umum desain jaringan. Desain jaringan lab komputer pada proyek ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi, kemudahan pengelolaan, serta keamanan jaringan. Jaringan dirancang untuk melayani beberapa ruang laboratorium yang memiliki fungsi berbeda, serta sehingga diperlukan pemisahan jaringan secara logikal agar lalu lintas data dapat terkontrol dengan baik. Topologi jaringan menggunakan satu router utama sebagai gateway, beberapa switch sebagai perangkat distribusi, satu server, serta sejumlah komputer klien. Router berfungsi sebagai penghubung antar VLAN, sekaligus sebagai penghubung ke jaringan luar. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat klien dan menerapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Untuk yang kedua, di sini adalah desain topologi jaringan. Topologi jaringan yang digunakan pada proyek ini adalah topologi hierarki sederhana yang terdiri dari perangkat inti yaitu router, perangkat distribusi switch, dan perangkat akses yaitu komputer klien. Topologi ini dipilih karena mudah diimplementasikan, mudah dikelola, serta sesuai untuk jaringan komputer skala kecil hingga menengah. Router ditempatkan sebagai pusat pengendali lalu lintas jaringan. Setiap switch terhubung ke router melalui koneksi trunk untuk mendukung komunikasi antar VLAN. Server ditempatkan pada VLAN khusus untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengelolaan. Komputer klien terhubung ke switch melalui port akses sesuai VLAN masing-masing. Di sini ada segmentasi jaringan komputer. Untuk segmentasi jaringan komputer merupakan salah satu aspek yang penting dalam desain jaringan laboratorium komputer. Pada proyek ini, segmentasi jaringan dilakukan menggunakan teknologi VLAN. VLAN memungkinkan pemisahan jaringan secara logikal meskipun perangkat berbeda pada infrastruktur fisik utama. Untuk pembagian VLAN bisa kita lihat. Dan kita masuk ke keempat, yaitu manajemen VLAN pada switch. Manajemen VLAN dilakukan pada perangkat switch dengan mengkonfigurasi VLAN sesuai dengan pembagian jaringan yang telah ditentukan. Setiap port switch yang terhubung ke komputer klien dikonfigurasi sebagai akses port dan di-sync ke VLAN yang sesuai. Sedangkan port yang menghubungkan switch dengan router atau switch lainnya dikonfigurasi sebagai trunk port. Trunk port ini digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus dengan menggunakan protokol IEEE 802.1q. Dengan konfigurasi trunk, komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui router menggunakan metode router on a stick. Yang kelima, di sini ada manajemen IP address. Manajemen IP address merupakan pembagian penting dalam pengelolaan jaringan. Pada proyek ini, manajemen IP address dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan IP statis dan dinamis. IP statis digunakan pada perangkat jaringan seperti router dan server untuk memastikan alamat IP tetap dan mudah didefinisikan. Sementara IP dinamis digunakan pada komputer klien dengan memanfaatkan layanan DHCP. Untuk yang keenam, di sini peran router dalam manajemen jaringan.
Router memiliki peran penting dalam manajemen jaringan laboratorium komputer. Router berfungsi sebagai gateway utama yang menghubungkan seluruh VLAN serta sebagai penghubung ke jaringan luar. Pada proyek ini, router dikonfigurasi menggunakan metode round on a stick, di mana satu server fisik router dibagi menjadi beberapa sub-interface yang masing-masing mewakili satu VLAN. Dengan metode ini, komunikasi antar VLAN dapat dilakukan secara efisien tanpa memerlukan banyak interface fisik. Selain itu, router juga digunakan sebagai tempat penerapan routing statis dan kebijakan keamanan jaringan seperti firewall dan VPN. Yang ketujuh, manajemen server dan jaringan manajemen. Server ditempatkan pada VLAN manajemen, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengelola. VLAN manajemen digunakan untuk mengelola perangkat jaringan server atau layanan jaringan lainnya. Di sini kita lanjut untuk keunggulan desain jaringan. Desain jaringan diterapkan pada proyek ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu struktur jaringan yang terorganisir dan mudah dikelola, segmentasi jaringan yang meningkatkan keamanan dan performa, manajemen IP address yang efisien menggunakan DHCP, kemudahan pengembangan jaringan di masa depan, dan penerapan konsep keamanan jaringan yang terintegrasi. Nah, untuk bab 4 ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra dengan NIM C2355210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu melanjutkan bab 5. Tapi sebelum itu saya mohon maaf karena saya tidak bisa open cam dikarenakan webcam saya mengalami error sehingga saya tidak bisa membuka webcam saya. Baik, untuk itu saya langsung saja. Di sini bab 5, keamanan jaringan. Gambaran umum keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan aspek yang sangat penting dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer, terutama pada lingkungan laboratorium komputer yang digunakan oleh banyak orang. Tanpa sistem keamanan yang memadai, jaringan rentan terhadap berbagai ancaman seperti akses tidak sah, penyalahgunaan sumber daya jaringan, pencurian data, serta serangan dari pihak luar. Pada proyek ini, keamanan jaringan diterapkan secara berlapis dengan mengombinasikan beberapa mekanisme pengamanan, yaitu firewall, hardening perangkat jaringan, dan virtual private network atau yang disebut VPN ya. Penerapan keamanan berlapis bertujuan untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan dan memastikan jaringan laboratorium komputer dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Untuk yang kedua, implementasi firewall. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Nah, pada proyek ini, firewall diterapkan pada router menggunakan access control list. Nah, ACL ini digunakan untuk menentukan jenis lalu lintas data yang diizinkan atau ditolak berdasarkan alamat IP, protokol, dan arah lalu lintas. Firewall ini dikonfigurasikan untuk membatasi akses antara VLAN sesuai dengan kebijakan jaringan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, komputer pada VLAN laboratorium tidak diperbolehkan mengakses jaringan manajemen secara langsung, sedangkan ruang monitor memiliki hak akses yang lebih luas untuk keperluan pengawasan dan administrasi jaringan. Dengan konfigurasi ini, keamanan jaringan dapat ditingkatkan tanpa mengganggu kebutuhan operasional pengguna. Nah, untuk yang ketiga itu hardening perangkat jaringan. Hardening perangkat jaringan merupakan proses pengamanan perangkat jaringan dengan cara mengurangi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada proyek ini, hardening diterapkan pada router sebagai perangkat inti jaringan. Langkah-langkah hardening yang dilakukan antara lain
pengamanan akses login router dengan menggunakan password dan enable secret enkripsi password untuk mencegah pembacaan password secara langsung. Pembatasan akses remote menggunakan line console dan line VTIA. Menonaktifkan layanan yang tidak digunakan untuk mengurangi risiko serangan. Dengan menerapkan hardening router, perangkat jaringan menjadi lebih aman dan terlindungi dari upaya akses tidak sah. Yang keempat itu Virtual Private Network. Nah, VPN ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menyediakan koneksi aman antara pengguna dan jaringan melalui jaringan publik. VPN bekerja dengan cara membuat jalur komunikasi terenkripsi sehingga data yang dikirim tidak dapat dengan mudah disadap oleh pihak lain. Pada proyek ini, VPN diterapkan sebagai konsep pengamanan akses jarak jauh ke jaringan laboratorium komputer. VPN ini memungkinkan administrator jaringan atau pengguna tertentu untuk mengakses jaringan internet secara aman dari luar lingkungan laboratorium meski implementasi VPN pada Cisco Packet Tracer memiliki keterbatasan. Konsep VPN tetap ditetapkan sebagai bagian dari sistem keamanan jaringan. Nah, untuk yang 5.5 ini, keamanan berlapis atau yang disebut dengan defense in depth. Konsep keamanan berlapis atau defense in depth diterapkan pada jaringan laboratorium komputer untuk memastikan bahwa kegagalan satu mekanisme keamanan tidak langsung menyebabkan gangguan keamanan secara keseluruhan. Dengan mengkombinasikan firewall, hardening dan VPN, jaringan memiliki lapisan berlindung yang saling melengkapi. Pendekatan keamanan berlapis ini sangat penting dalam lingkungan jaringan yang digunakan oleh banyak pengguna dengan tingkat akses yang berbeda-beda. Nah, lalu untuk yang terakhir itu pengujian keamanan jaringan. Pengujian keamanan jaringan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengujian meliputi pengujian akses antar VLAN untuk memastikan firewall bekerja dengan baik, pengujian akses ke perangkat jaringan untuk memastikan hardening berhasil diterapkan, pengujian simulasi akses jarak melalui VPN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem keamanan jaringan mampu membatasi akses sesuai kebijakan yang ditetapkan dan melindungi jaringan dari akses tidak sah. Baik, untuk bab 6 saya lanjutkan lagi pengujian dan hasil. Tujuan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan laboratorium komputer yang telah dirancang dan diimplementasikan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi kinerja jaringan, memastikan setiap konfigurasi berjalan dengan baik, serta mengidentifikasikan mengkomunikasikan kesalahan atau kendala yang terjadi pada jaringan dioperasikan. Pengujian dilakukan kepada seluruh komponen utama jaringan, meliputi konektivitas jaringan distribusi IP address menggunakan DHCP, kemudian antar VLAN, penerapan routing statis, serta sistem keamanan jaringan yang mencakup firewall dan hardening perangkat jaringan. Yang kedua itu metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan proyek ini adalah metode pengujian fungsional atau functional testing, yaitu dengan menguji setiap jaringan secara langsung dengan melalui simulasi pada Cisco Packet Tracer. Pengujian dilakukan dengan menggunakan perintah-perintah standar jaringan seperti perintah ping, pencatatan IP address, serta pengujian akses antar VLAN. Setiap pengujian dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap konfigurasi berjalan. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Nah, saya lanjut tadi di antar VLAN. Setiap pengujian dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai dengan perencanaan. Apabila ditemukan kesalahan, dilakukan proses troubleshooting hingga jaringan dapat berfungsi dengan baik. Oke, untuk ketiga, pengujian konektivitas jaringan. Pengujian konektivitas jaringan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan dapat saling berkomunikasi. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan paket data ke pengguna, perintah ping dan dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan yang sama maupun antar VLAN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat klien dapat terhubung ke gateway masing-masing dan dapat melakukan komunikasi antar jaringan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat itu pengujian DHCP. Pengujian DHCP dilakukan untuk memastikan bahwa layanan DHCP mampu mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien. Setiap klien yang terhubung ke switch dan berada pada setiap VLAN tertentu diuji untuk memastikan bahwa alamat IP yang diterima sesuai dengan subnet VLAN tersebut.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa komputer klien berhasil mendapatkan IP address, subnet mask, default gateway, dan device DNS server secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi DHCP telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perancangan jaringan. Nah, untuk 6.5 ini pengujian VLAN dan interVLAN routing. Pengujian VLAN dilakukan untuk memastikan bahwa segmen dari jaringan berjalan dan baik. Pengujian dilakukan dengan menguji kombinasi antara komputer dalam VLAN yang sama serta antar VLAN yang berbeda. Pengujian interVLAN routing dilakukan untuk memastikan bahwa router mampu menghubungkan jaringan antar VLAN menggunakan metode router on and stick. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi antar VLAN yang dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan akses yang telah ditetapkan melalui firewall. Yang keenam, pengujian keamanan jaringan. Pengujian keamanan jaringan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem keamanan yang diterapkan berfungsi dengan baik. Pengujian ini mencakup pengujian firewall dan hardening perangkat jaringan. Pengujian firewall dilakukan dengan mencoba mengakses jaringan atau yang perangkat yang harusnya dibatasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa firewall berhasil mengatasi akses sesuai dengan aturan yang telah dikonfigurasi. Pengujian hardening telah dilakukan dan dengan memastikan bahwa akses ke router dibatasi dan hanya dapat dilakukan pihak yang berwenang. Yang ketujuh, tabel hasil pengujian. Berikut merupakan ringkasan hasil pengujian jaringan laboratorium komputer. Nah, ini dilihat hasil pengujian jaringan. Yang pertama itu konektivitas. Ping antar visi satu VLAN hasilnya berhasil, koneksinya stabil. Yang kedua DHCP, klien mendapat IP otomatis dan hasilnya berhasil sesuai dengan subnet. Yang ketiga VLAN, pengujiannya isolasi antar VLAN, hasilnya berhasil dan broadcastnya terpisah. Yang keempat interVLAN routing, ping antar VLAN, hasilnya berhasil dan router aktif. Yang kelima itu firewall, pengujiannya pembatasan akses, hasilnya berhasil dan sesuai kebijakan. Keenam, hardening, pengujian akses router terbatas, hasilnya berhasil dan keamanan meningkat. Oke, yang ke-8, analisis hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa jaringan laboratorium komputer telah berfungsi dengan perancangan seluruh rangkaian utama seperti DHCP, VLAN, routing statis, dan keamanan jaringan dengan berjalan dan baik dan saling terintegrasi. Pengujian juga menunjukkan bahwa penerapan keamanan jaringan mampu membatasi akses yang tidak sah tanpa mengganggu aktivitas pengguna yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa desain dan implementasi jaringan telah terpenuhi kebutuhan profesional laboratorium komputer. Oke, untuk bab 7, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hasil perancangan, implementasi, dan pengujian jaringan laboratorium yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut. Perancangan jaringan laboratorium komputer menggunakan teknologi VLAN, DHCP, dan routing statis mampu menciptakan struktur jaringan yang terorganisir, efisien, dan mudah dikelola. Segmentasi jaringan menggunakan VLAN terbukti efektif dalam memisahkan lalu lintas data antar ruangan laboratorium sesuai dengan fungsi masing-masing. Implementasi Dynamic Host Configuration Protocol berhasil mempermudah proses pemberian alamat IP kepada komputer klien secara otomatis. Dengan penggunaan DHCP, infrastruktur jaringan tidak perlu menggunakan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat sehingga mengurangi potensi kesalahan konfigurasi. Penerapan routing statis dengan metode router on a stick memungkinkan kombinasi antar VLAN berjalan dan baik menggunakan satu interface fisik router. Metode ini dinilai efektif dan sesuai untuk jaringan laboratorium komputer skala kecil hingga menengah. Penerapan sistem keamanan jaringan melalui firewall, hardening perangkat jaringan, dan VPN mampu meningkatkan tingkat keamanan jaringan laboratorium komputer. Firewall berhasil membatasi akses sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Hardening perangkat jaringan meningkatkan keamanan akses ke router, dan VPN memberikan solusi akses jarak jauh yang aman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen jaringan baik dari sisi konektivitas, distribusi IP address, komunikasi antar VLAN maupun keamanan jaringan berfungsi dan baik dan sesuai dengan perancangan.
Dengan demikian, jaringan laboratorium komputer yang dirancang telah siap digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum dan pembelajaran. Untuk urus saran, berdasarkan hasil proyek yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan jaringan laboratorium komputer di masa mendatang. Antara lain, jaringan komputer dapat dikembangkan dengan menambahkan perangkat keamanan tambahan seperti intrusion detection system atau intrusion prevention system untuk meningkatkan perlindungan terhadap jaringan yang lebih kompleks. Implementasi routing dinamis seperti OSPF atau IGRP dapat dipertimbangkan apabila jaringan dikembangkan menjadi lebih besar dan kompleks sehingga penggunaan routing menjadi lebih fleksibel dan efisien. Penerapan manajemen jaringan berbasis monitoring seperti penggunaan network monitoring dapat membantu administrator dalam memantau kinerja jaringan secara real time, mendeteksi gangguan jaringan lebih dini, menggunakan penggunaan perangkat jaringan dengan spesifikasi yang lebih tinggi, dan penerapan teknologi jaringan terbaru dapat meningkatkan performa dan keandalan jaringan, terutama apabila jumlah pengguna semakin bertambah. Pengembangan dokumentasi jaringan yang lebih detail dan terstruktur sangat disarankan agar proses pemeliharaan dan pengembangan jaringan dasar datang dapat dilakukan dengan mudah. Ini untuk lampiran topologi jaringannya untuk bait skema IP. Baik, mungkin cukup sampai sini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.